Halo sob, kembali lagi di channel Sobat Madridista Indonesia, channel yang akan membahas berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. Hasil pertandingan Real Madrid versus Valencia. Real Madrid berhasil mengantongi kemenangan dalam laga lanjutan La Liga Spanyol yang digelar di Stadion Alfredo Di Stefano Minggu 14 Februari 2021. Sang juara bertahan bertemu Valencia dan meraih 3 angka usai menang dengan skor 2-0. Sejak awal, klub berjuluk Los Blancos itu tidak memberikan kesempatan kepada Valencia untuk sekedar bernafas. Mereka melancarkan serangan secara terus-menerus hingga membuat lawannya terkurung di wilayah sendiri. Gelombang serangan itu akhirnya menunjukkan hasil pada menit ke-12. Usai menerima umpan dari Toni Kroos, Karim Benzema melepaskan tembakan melengkung dari luar kotak penalti yang gagal dijangkau João Domenech. Real Madrid 1, Valencia 0. Gol kedua nyaris tercipta pada menit ke-30. Dengan sepakan voli, Luka Modric melepaskan tembakan ke depan gawang di mana Benzema sudah menanti. Pria asal Prancis itu tanpa sungkan melepaskan tembakan jarak dekat yang sukses diblok oleh Gabriel. Setelah berkali-kali mencoba, gol kedua akhirnya didapatkan Madrid jelang babak pertama usai. Umpan tarik Lucas Vazquez disambut dengan tembakan oleh Toni Kroos yang masuk ke kotak penalti. Sepakan mendatatnya gagal dihalau Domenech. Dan Madrid menutup babak pertama dengan skor 2-0. Gol ketiga Real Madrid datang pada menit ke-61. Bola yang berasal dari sepakan Ferland menemui jala gawang Valencia. Namun wasit berkata lain. Gol tersebut dianulir karena Vinicius terjebak offside. Kendati demikian, hasrat Madrid untuk menambah gol belum surut. Pada menit ke-70 mereka mendapatkan peluang dari sepakan Luka Modric dari luar kotak penalti. Sayangnya bidikannya melebar dari gawang. Beberapa peluang berhasil diciptakan Madrid menjelang akhirnya pertandingan. Valencia pun mampu melepaskan 3 tembakan, tidak seperti babak pertama. Meskipun demikian, kedudukan 2-0 untuk Madrid bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Sextuple Bayern Munchen tidak sehebat 3 gelar Liga Champions beruntun Real Madrid. Bayern Munchen baru saja berhasil meraih gelar ke-6 mereka dalam 1 tahun. Gelar ke-6 Bayern Munchen tersebut dipastikan setelah menaklukkan Tigers pada babak final Piala Dunia antara klub 2020 dengan skor tipis 1-0. Capaian tersebut membuat Bayern Munchen menjadi tim kedua sepanjang sejarah yang bisa meraih sextuple. Sebelumnya, Barcelona lebih dulu meraih sextuple pada 2009 saat masih dilatih Pep Guardiola. Bayern Munchen pun mendapatkan berbagai pujian setelah melalui musim yang hebat pada 2019-2020. Akan tetapi pencapaian ciamik The Bavarians itu masih belum ada apa-apanya di mata pelatih legendaris Athletic Club, Javier Clemente. Dilansir Bolasport.com dari Marca, Clemente menyebut raihan Bayern Munchen itu tidak sehebat yang dibayangkan. Pelatih yang membawa Athletic Club berjaya di era 80-an tersebut menyebut kalau Real Madrid lebih hebat. Pasalnya Real Madrid mampu meraih 3 gelar Liga Champions selama 3 musim beruntun. Menurut Clemente, 3 gelar Liga Champions yang diraih Real Madrid merupakan prestasi besar dibandingkan dengan 6 titel Bayern Munchen. Saya pikir lebih sulit untuk memenangi 3 gelar Liga Champions secara beruntun, seperti yang dilakukan Real Madrid daripada memenangi sextuple karena kita berbicara tentang 3 gelar besar. Bayern adalah tim yang lebih kuat dan semakin kuat, kata Clemente. Real Madrid memang pernah meraih 3 gelar Liga Champions selama 3 musim secara beruntun. Saat itu Los Blancos dilatih oleh Zinedine Zidane dan berhasil juara pada musim 2015-2016 sampai 2017-2018. Zinedine Zidane tentang peluang latih timnas Prancis. Itu target saya. Zinedine Zidane memberikan jawaban tentang peluangnya untuk melatih timnas Prancis. Bagi sosok yang kini melatih Real Madrid itu, timnas Prancis telah menjadi targetnya sejak lama. Prancis saat ini masih punya Didier Deschamps sebagai pelatih. Deschamps punya catatan yang apik sebagai pelatih The Blue, di antaranya menjadi juara Piala Dunia 2018 lalu. Deschamps cukup lama menjadi juru taktik timnas Prancis. Posisinya tidak pernah tergoyahkan sejak 2012 lalu. Saat ini dia juga masih terikat kontrak hingga akhir 2022. Namun masa depannya mulai diragukan. Zinedine Zidane masih punya kontrak dengan Real Madrid hingga Juni 2022. Namun Zidane sangat diragukan bertahan hingga kontraknya bagus, sebab Real Madrid dalam performa yang tidak cukup bagus musim ini. Di tengah spekulasi tentang masa depannya di Real Madrid, Zidane memberikan jawaban atas peluang untuk menjadi pelatih timnas Prancis. Kita akan lihat, pikiran saya ada di sini. Saya di Real Madrid dan saya menikmati setiap hari. Saya bergairah tentang sepak bola. Anda tidak pernah tahu tentang masa depan. Hubungan saya dengan Presiden Federasi Sepak Bola Prancis sudah lama, sejak tahun 98. Tim nasional Prancis adalah target, seperti yang saya katakan ketika saya mulai melatih 10 tahun lalu, ucap Zidane. Spekulasi tentang peluang Zidane untuk melatih timnas Prancis muncul dari pernyataan Le Graet.
Dia menilai Zidane adalah sosok yang tepat untuk jadi pengganti Deschamps jika memilih mundur usai Euro 2021. Jika Deschamps memutuskan untuk pergi, orang pertama yang akan saya temui adalah Zidane. Saya memiliki hubungan pribadi yang sangat baik dengan Zidane, kata Le Graet. Gerard Pique bilang wasit untungkan Real Madrid. Ronald Koeman tepok jidat. Bos Barcelona Ronald Koeman menegur Gerard Pique atas komentarnya yang mengatakan para wasit lebih menguntungkan Real Madrid, membuat sang bek kini tengah diinvestigasi. Bek sentral Blaugrana itu akan diperiksa oleh Federasi Sepak Bola Spanyol untuk memastikan apakah komentarnya memang melanggar regulasi. Jika terbukti bersalah, Pique bisa menerima sanksi yang signifikan dan tentu akan jadi pukulan lebih lanjut bagi skuad Koeman yang sejauh ini masih konsisten di kompetisi domestik dan Eropa. Awal bulan ini Pique menjadi sorotan utama ketika ia mengatakan bahwa mayoritas wasit di La Liga lebih memihak kepada Real Madrid karena kebanyakan dari mereka berasal dari wilayah yang sama. Suatu hari mantan wasit mengatakan bahwa 85% dari wasit berasal dari Madrid. Bagaimana mereka tidak menguntungkan Madrid? Bahkan tanpa disadari bagaimana mereka tidak akan lebih menguntungkan satu sisi ketimbang yang lain. Saya menghormati profesionalisme para wasit dan saya tahu bahwa mereka berusaha melakukan pekerjaan terbaik mereka, kata Pique. Dengan RFEF yang kini melakukan penyelidikan terhadap Pique, Koeman secara tidak langsung memarahi ex pemain Manchester United itu dalam konferensi pers. Ini masalah saya jika mereka memberikan sanksi karena pernyataan tersebut. Namun ia memiliki cukup pengalaman untuk mengatakan apa yang diinginkannya. Tapi Anda harus berhati-hati, karena dengan sedikit omongan itu bisa membuat Anda bermasalah. Jika Anda harus melontarkan kritikan, lakukan dengan hormat, sehingga mereka tidak bisa berbuat apa-apa kepada Anda, kata Koeman. Real Madrid minta Sergio Ramos untuk berkorban demi bayar gaji Gareth Bale. Real Madrid meminta Sergio Ramos untuk mengambil potongan gaji demi Gareth Bale. Gaji Gareth Bale yang besar membuat Real Madrid kesulitan untuk membayar gaji di tengah krisis finansial yang terjadi akibat pandemi. Ramos sendiri kontraknya akan habis pada musim panas 2021. Negosiasi untuk perpanjangan kontrak dengan Real Madrid dilaporkan tidak berlangsung dengan baik. Meski Ramos mengancam dengan godaan-godaan dari klub lain, tim berjuluk Los Blancos itu sepertinya tidak ingin berubah pikiran. Mereka justru meminta Ramos mengambil potongan gaji di tengah negosiasi soal kontrak. Menurut laporan media Spanyol AS, Madrid tidak lagi sanggup meladeni sejumlah gaji Ramos saat ini. Madrid berharap Ramos setuju dengan pengurangan gajinya dan akan menggunakan uang itu untuk membiayai gaji Gareth Bale. Pemain asal Wales itu saat ini tengah dipinjamkan ke Tottenham Hotspur selama 1 musim. Tetapi Madrid punya utang untuk menutupi gaji Gareth Bale sebesar 26 juta pound atau setara dengan 504 miliar rupiah yang harus dibayarkan tahun depan. Ini bisa membuat Ramos semakin berpikir untuk meninggalkan Real Madrid. Banyak klub yang tertarik untuk merekrut bek 34 tahun itu. Paris Saint-Germain dan Manchester United adalah beberapa di antaranya. Manchester United yang sudah lama tertarik dengan Ramos juga bisa memanfaatkan masalah ini untuk menggoda sang bek asal Spanyol. Pelatih Manchester United Ole Gunnar Solskjaer saat ini juga tengah membutuhkan bek tengah baru untuk menemani Harry Maguire di lini belakang. Mantan kiper Newcastle United Shaka Hislop mengakui bahwa Ramos bisa memberikan dampak yang serupa dengan Edinson Cavani jika tiba di Old Trafford. Ya, kenapa tidak? Saya beritahu Anda sesuatu. Saya sangat terkesan dengan Cavani. Saya tidak berpikir Cavani akan sebagus atau berdampak seperti dia sebelumnya. Sergio Ramos yang masuk di sisi lain lapangan mungkin bisa memberikan efek yang sama, kata Hislop. Ramos yang direkrut Madrid dari Sevilla pada tahun 2005 secara luas dianggap sebagai salah satu bek tengah terbaik dunia saat ini. Cristiano Ronaldo dorong Juventus datangkan pemain Real Madrid ini. Siapa dia? Cristiano Ronaldo mendorong manajemen Juventus untuk mendatangkan mantan rekannya di Real Madrid Marcelo Vieira pada bursa transfer musim panas 2021. Menurut laporan The Sun, hal itu diungkapkan Cristiano Ronaldo karena Juventus tidak memiliki cukup pemain jempolan di posisi fullback kiri. Pelatih Juventus Andrea Pirlo memiliki 2 pemain asal Brazil, yakni Alexandro dan Danilo Luiz, yang bisa diperankan di posisi fullback kiri. Sayangnya kedua pemain tersebut bermain di bawah ekspektasi. Selain Danilo dan Alexandro, Juventus juga memiliki Gianluca Frabotta. Namun pemain asal Italia ini juga tidak terlalu bisa diandalkan. Karena itu Cristiano Ronaldo menilai Juventus membutuhkan perbaikan di sektor kiri pertahanan. Cara perbaikan itu adalah mendatangkan Marcelo, pemain yang sejak 2007 membela Los Blancos. Marcelo merupakan salah satu kunci keberhasilan Real Madrid memenangkan 4 trofi Liga Champions dalam periode 2014 sampai 2018. Hanya saja situasi inti yang dimiliki Marcelo tidak lagi didapatkannya dalam 2 musim terakhir. Pemain berambut kribo ini kalah bersaing dengan fullback kiri asal Prancis Ferland Mendy. Padahal secara kualitas Marcelo tidak kalah bagus dari Ferland Mendy. Karena itulah demi menyelamatkan karir sang sahabat, Cristiano Ronaldo meminta manajemen Juventus untuk mendatangkan Marcelo. Permintaan tersebut wajib dipenuhi Juventus. Sebab jika tidak dikabulkan, bukan tidak mungkin Cristiano Ronaldo memilih angkat kaki dari Allianz Arena pada musim panas 2021. Terlebih kondisi tim tidak terlalu kondusif musim ini, imbas hasil buruk yang diterima Juventus.
Juventus untuk sementara waktu duduk di posisi 3 hingga pekan ke-22 Liga Italia 2020-2021 dengan koleksi 42 angka, terpaut 7 poin dari AC Milan di puncak klasemen.